Oke, ya dua buat teman channel ever. Balik lagi di video kali ini, dan kali ini gue masih mau ngebahas blog lagi dulu ya. Jadi kalau nanti setelah kita nyelesain atau gue nyelesain video-video tentang blog gitu kan, baru kita nanti pindah lagi, atau kita atau maksud gue buatin lagi video untuk CPA segala macamnya. Ini tanggung lah blog dulu gitu ya. Kemarin kan gue buat video blog, jadi gue lanjutin lagi. Sabar, ngedemin rokok dulu. Nyeruput kopi dulu boy. Gila, gue kayak bawa-bawa banget ya. Ngokok, ngopi, seruputnya tuh harus bunyi kan. Gitu. Apa sih? Oke, jadi kita bahas blog lagi. Tips buat para pemula yang baru memulai ya. Gua nyebutnya pemula, tapi gue tambahin pemula yang baru memulai, bukan pemula aja ya. Pemula yang baru memulai untuk menghasilkan dari blog gitu ya. Nah, apakah terlambat sih memulai blog di tahun 2021? Halo, ini 2021 gitu kan. Gila boy, kalau zaman-zaman blog, zaman kayak 2013, 14 oke lah kan, blog masih banyak yang nyari. Sekarang zamannya visual bro, zamannya sekarang video. Kita langsung lihat tutorial atau misalkan video tutorial, oh gini-gini diarahin dari video gitu, bla 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 bla. Sudah ketinggalan zaman bro blog gitu kan. Ya sebenarnya nggak juga gitu. Gini, jika bakal adanya platform berbagi video kayak YouTube, terus kayak apalagi tuh ya, nama-nama platform berbagi video lah, pokoknya lo tau lah ya. Yang paling center kita kenal ya YouTube ya. Nah, sebelum adanya YouTube, itu udah ada blog, dan di blog pun itu dari awal kita munculnya blog, itu kita sudah bisa mengupload sebuah video di blog kita gitu, di artikel, di konten yang kita publish di blog gitu. Jadi di blog ini, di artikel ini nih, kita bisa dari dulu itu kita udah bisa mengupload yang namanya video. Kita sisipkan video, kita upload dari HP atau upload dari komputer gitu ya, kayak gitu. HTML, JavaScript itu adalah pondasi terciptanya sebuah platform yang lo kenal sekarang ini, yang sudah canggih lah ya, berbagi video pendek kayak TikTok, bla 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 gitu ya. Itu cikal bakalnya tetap dari yang namanya HTML, JavaScript gitu. Jadi kayak ini nih pondasinya gitu loh blog. Jadi nggak akan ada matinya. Lebih simpelnya lagi gini, lo ngebuat channel video gitu, channel YouTube, terus lo ngebuat konten berbagi download game offline Android gitu. Misalkan kayak game-game offline Android apalah itu ya. Atau mungkin juga bisa, terkadang ada juga channel yang berbagi mod gitu kan, mod apa gitu. Itu lo lariin kemana kalau nggak ke blog atau nggak ke web konten artikel? Emang ada di YouTube sesi download? Kan nggak ada gitu. Kita naruh link atau URL itu ngarahin kita ke web download itu gitu. Itu kan kita lari ke web dong. Nggak semuanya ada di YouTube gitu. Padahal orang-orang kayak sekarang ngomong udah ketinggalan zaman, sekarang anaknya di YouTube bla bla bla. Ya nggak juga gitu. Semua cikal bakalnya ada di blog. Dan sampai kapanpun yang namanya internet, lo searching apapun, walaupun di pencarian itu bakal ada video gitu ya, di misalkan lo search di Google kayak di Yandex kayak atau di apalah itu, lo cari apa gitu ya, download bla 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 bla, tek enter, pasti bakal ada tuh video-video yang direkomendasiin itu dari YouTube, dan di bawahnya artikel kan. Artikel tuh nggak akan pernah hilang gitu di ranah internet gitu, karena itu fondasi dari internet itu sendiri. Jadi nggak ada kata terlambat atau kuno. Tetap yang namanya blog artikel itu bisa menghasilkan, asalkan lo gigih gitu ya memperjuangkannya gitu. Ini rokok gue mati, gue dipin lagi lah. Terus akhirnya lo bertanya sama gue, berarti lo dulu mulai menghasilkan yang namanya AdSense itu dari blog dong? Ya enggak gitu, gue kenalnya AdSense itu dari blog, dan gue mau mulai ingin menghasilkan dari AdSense itu dulu dari blog zaman SMA. Gue tahu AdSense udah mulai bisa beriklan di Indonesia, atau publisher, kita sebagai publisher sudah bisa mendaftar AdSense untuk Indonesia itu di tahun 2012 kalau nggak salah ya. Correct me if I wrong. Itu 2012 tau gue. Dan dari situ gue udah mulai tuh kan, karena kan itu zaman gue SMA tuh nulis artikel. Itu dulu gue masih blogspot banget, masih parah lah, masih blogspot, belum ngerti namanya domain bla bla bla. Tapi lepas dari itu gue malah mulai dari aplikasi. Bahkan konten gue dulu, zaman dulu banget nih, kayak gini nih. Ini kan nih, cara aman gue dapetin 100 juta lewat AdMob. Ini aplikasi ya, dulu gue pertama kali memang bisa menghasilkannya tuh dari aplikasi, dari AdMob. Makanya konten gue aplikasi, New AdMob segala macam bla bla bla. Terus semakin kesini
karena banyakkan juga aplikasi juga apa namanya, makin banyak yang kena pembatasan, semakin sulit gitu ya, bla bla bla. Ya udah gue ganti konten gue ke CPA ya kan, besok bahas blog juga, bahas PayPal segala macem gitu. Tapi kalau untuk sekarang fokus gue ya cuma YouTube sama blog, karena memang nggak ada matinya boy. Ya bukan berarti aplikasi ada matinya, aplikasi sulit boy, sumpah. AdMob tuh udah susah sekarang. Lagi susah, belum gampang lagi. Nanti kalau udah gampang lagi ya gue terjun buat konten lagi untuk aplikasi. Lo tungguin aja boy, konten aplikasi gue lebih mantap lagi pastinya kalau udah bahas AdMob, karena itu gue ibaratnya gue udah tua di sana gitu. Nah kalau untuk di blog ya, tadi gue bilang nggak ada kata terlambat, mulai aja. Di video gue yang kemarin kan gue udah bilang awal mulai membuat blog lo sewa domain, terus lo bisa pakai blogspot yang gratisan. Jadi lo tinggal nyewa domain aja, nggak perlu lagi nyewa hosting. Kalau lo mau nyewa hosting, lo pakai WordPress, itu lebih bagus lagi. Lo nggak bakal numpang di Google. Kalau kita pakai blogspot, kita cuma ganti domain, itu kita masih numpang sama Google. Kita masih pakai hostingnya Google. Tapi kalau kita sudah sewa domain, terus sewa hosting sendiri, itu kita pakai WordPress, itu benar-benar web kita sendiri. Kita yang ngolah, kita yang aman lah pokoknya. Jangan apa ya, jangan mengira bahwa dengan kita menyewa domain ini nih suatu saat nanti nggak bakal hilang. Ini bisa aja hilang, bisa aja blogspot kita kena hapus sama si Google, di banned nih, atau di suspend nih, blog ini hilang udah, sisa domainnya doang gitu. Karena kan hosting kita tetap numpang. Nah, kenapa bisa kena banned atau bisa dihapus sama Google? Ya kita melanggar tetap, walaupun kita sudah nyewa domain sendiri gitu, tapi artikel kita artikel yang dilarang gitu ya, kena banned juga ini blogspot gitu. Makanya kalau mau aman ya pakai hosting WordPress tadi, tapi tetap karena lo pemula, baru awal mulai, ya lo sewa domain aja cukup, postingan numpang di blogspot aja udah nggak apa-apa, aman. Gue sampai sekarang juga Fatimah Cuk juga udah jalan 3 tahun juga aman-aman aja gitu. Ya karena memang artikel gue nggak aneh-aneh gitu kan, gitu. Nah, kita lanjut lagi, mulai menghasilkan dari blog. Gimana caranya? Ya tadi ya, kemarin tuh gue bilang, lo sewa domain, terus lo kaitkan ke blog lo, setelah itu lo buat artikel. Ini gue contohin dari blog baru gue, yang gue bilang ini namanya fatimahcuk.com. Kalau yang blog utama gue kan fatimahcuk.site, ini fatimahcuk.com. Memang baru ada 3 artikel, belum gue kerjain lagi, karena memang sekalian mau gue buatin konten aja gitu. Jadi setelah ini gue lanjutin lagi, terus gue buatin konten lagi gitu. Nah, setelah gue ngupdate 3 artikel ini nih, ya, PR gue masih banyak nih, yang bisa lo ikuti juga setelah kita buat artikel gitu. Minimal 15 artikel. Terus lo harus mendesain blog lo ini sampai bisa disukai sama AdSense gitu ya. Karena kan kita tujuannya blog kita daftarin ke AdSense ya, biar kita bisa jadi publish AdSense, terus kita bisa menghasilkan dari AdSense gitu ya. Kayak misalkan ini navigasi itu penting. Nah, navigasi itu kayak gini nih. Ini kalau katakanlah ini daftar isi, ya kan? Ini katakanlah kontak, ini katakanlah sitemap, ini katakanlah apalah, atau YouTube lo atau kayak apa, bisa lo cantumin di sini ya, kayak misalkan Fatimah Cuk ya. We are the vengeance. Nah ini kan gue ada ada kontak us, ada channel YouTube Fatimah Cuk, ada AdMob, ada daftar isi. Maksudnya AdMob ini adalah semua artikel tentang AdMob, ini tinggal orang klik ini aja, nanti dia bawa ke sana. Daftar isi dari blog Fatimah Cuk ada di sini gitu. Kalau dia mau main ke channel gue ada di sini gitu. Kontak ya ini kontak gue kan gitu. Nah, itulah maksudnya daftar isi ini atau navigasi. Ini perlu diedit sampai jadi kayak gitu gitu. Ya. Terus kontak us, sitemap, privasi, disclaimer ini juga harus diedit. Gimana caranya? Setiap orang ngeklik ini ke navigasi ke sana. Kan kalau ini kan belum gue edit. Jadi kalau misalkan ada orang ngeklik ya cuma kayak gini, nggak dibawa kemana-mana. Nah, untuk ngeditnya itu gampang banget. Makanya gue bilang pemula yang baru awal mulai itu pakai blogspot karena mudah banget. Lo tinggal ke tema, terus lo tinggal ke edit HTML. Nah udah lo edit semua di sini. Enggak. Udahlah, lo nggak bakal buta boy dengan ini. Ini gampang banget kalau untuk di blogspot. Karena simple banget kalau di blogspot gitu. Apalagi untuk pemula yang baru mulai ya. Nah ini nih, yang gue blok ini. Ini kan yang tadi tuh, name 1, name 2, name 3, name 4. Nah ini kan name 1, name 2, name 3, name 4 gitu. Nah ini tinggal lo ubah aja namanya. Misalkan lo mau ganti di sini namanya daftar isi gitu kan. Daftar isi gitu misalkan. Nah ini yang tanda pagar ini lo ganti link apa? Link mengarah ke daftar isi lo tadi gitu, biar nanti ada orang yang ngeklik daftar isi ya mereka dibawa ke daftar isi, ke isi daftar isi gitu. Ini misalkan katakanlah ini link udah gue taruh ya, terus gue save di sini.
Nah, ini gua relock. Relock. Nah, jadi deh daftar isi ya kan, gitu, easy boy. Nah, sama dengan yang ini, di kontak A, set map segala macem. Kalau misal apa aja template nih ini ya, tema yang lo pakai di blog lo nih ya. Template apa aja itu ada kontak A, set map, privasi, disclaimer, ini semuanya ada di bagian bawah atau di footer. Oke, lanjut ya. Agak ngelak. Nah, tadi ya udah ketemu kan nih yang di bagian footer tadi, yang kontak aset map, privasi policy sama disclaimer ini semua. Dan ini tadi ini udah gua edit juga ya. Ini kan linknya nih. Ini gua kontrol. Tadi dia sebelumnya kayak gini bentuknya ya. Sama kayak yang di atas tadi, pagar. Nah, itu terus gua ubah deh. Pagar ini kita ganti link dari kontak as tadi ya, gitu. Sama aja kok, dari komputer, dari HP juga sama tampilannya, tinggal diubah aja, copy paste aja. Nah, kayak gini nih gue save nih ya. Nanti hasilnya kayak mana? Ini sabar. Nah, terus ini kita relock. Gue mau ulang. Kayak Mobile Legends relock. Nah, ini ya. Ini kan tadi kan udah gue ganti ya, udah gue edit ya di sini ya. Nih, kontak as segala macam udah ada linknya. Jadi kalau misalkan nanti ada orang ngeklik ke sini, misalkan ngeklik ke privasi policy gimana cara ngomong. Nah, nanti dia bakal dibawa ke sini gitu. Ya kan, ada orang yang ngeklik disclaimer ya, nanti dibawanya ke ini gitu. Nah, ngeditnya di sini gitu. Nah, untuk ngebuat kayak privasi policy, disclaimer, lo bisa ngebuatnya di sini ya, di sini nih. Nah, ini free generator untuk ngebuat privasi, tos, disclaimer gitu. Misalkan lo mau buat gitu, misalkan ya udah lo ganti nama blog lo apa gitu kan, URL atau URL blog lo apa, terus next aja, ikuti aja gitu. Terus nanti dia bakal ngasih script atau juga link gitu. Pilih aja script. Nanti scriptnya lo pasang deh di blog lo gitu. Selesai deh. Nanti linknya jadi kayak gini. Ya. Mana ya? Nah, kayak gini misalkan. Nih, tadi gue buat privasi polisnya di sini kan. Nanti lo bakal dapat yang kayak gini nih, karena kan kita pakai generator, jadi tinggal di copy paste aja. Gitu. Lo buat halaman baru, terus lo ubah tampilannya ke tampilan HTML gitu. Nanti copy paste di sini. Kalau untuk ngebuat kayak privasi policy, disclaimer, kontak as segala macam di halaman ya. Jangan di postingan. Kalau di postingan ini buat artikel. Tapi kalau untuk yang kayak tadi set map, disclaimer, privacy policy itu ngebuatnya di halaman. Nah, singkatnya setelah lo ngedit semua ini, ya, lo edit footer lo, kontak as, set map, privasi, disclaimer, terus nanti juga di sini lo edit juga. Itu salah satu cara untuk cepat di approve AdSense gitu, karena Google AdSense bakal mereview blog lo kan, terus dilihat oh navigasinya udah lengkap, terus udah ada daftar isi, ada disclaimer, ada privasi policy, jadi berarti ini udah good nih. Jadi mereka bakal cepat nge-approve blog lo, dan nanti akhirnya blog lo bakal diterima jadi publisher AdSense, dan blog lo bisa menaikkan iklan dari AdSense itu sendiri gitu. Oke, kayaknya segitu dulu deh videonya ya. Karena memang sebenarnya selain dari ngedit navigasi ya, kayak tadi kan privasi, disclaimer, daftar isi, kontak us, bla bla bla, itu masih banyak lagi syarat-syarat untuk kita daftar ke AdSense dari blog ya. Kayak daftarin blog kita ke Search Console atau Google Search Console, terus daftarin ke Google Analytics, terus ngaitin kode AdSense juga, terus juga mengkaitkan kode Google Analytics ke blog itu sendiri. Banyak banget. Pokoknya nanti gue buatin videonya. Nanti setelah ini kita buat lagi video bahas blog lagi satu-satu aja, biar nggak terlalu panjang, biar lo nggak capek untuk ngikutinnya, biar lo nggak butek gitu kan. Nanti lo pusing, oh ini buat disclaimer, tadi buat privasi policy, tadi gimana ya, tadi daftar Google Search Console, pusing kan. Jadi satu-satu. Kemarin ngebahas yang nyewa domain,
Terus sekarang kita nyewa domain, kaitkan ke blog. Sekarang kita bahas untuk di ngebuat navigasi, daftar isi, privasi policy, disclaimer. Nanti kita lanjut lagi besok Google Search Console, Google Analytics segala macamnya gitu. So untuk video kali ini segitu dulu.